Episode 256 dari Donghua Perfect World langsung dibuka dengan atmosfer yang berat dan menekan. Tidak ada basa-basi panjang. Arena sudah dipenuhi aura pembunuhan. Di tengah lapangan, Shi Hao dan Jin Simfei berdiri saling berhadapan. Ini bukan sekadar duel harga diri, ini pertarungan yang mempertaruhkan pondasi Dao. Dalam dunia kultivasi, pondasi Dao adalah inti dari seluruh perjalanan seseorang. Jika pondasi itu hancur, maka masa depan sebagai kultivator ikut runtuh. Artinya, duel ini akan menentukan siapa yang tetap berdiri sebagai jenius dan siapa yang jatuh menjadi orang biasa. Jin Simfei memulai dengan nada sombong. Ia mengajak Shi Hao untuk saling mengucapkan kata-kata terakhir sebelum bertarung. Ucapannya jelas siapapun yang kalah hari ini tidak akan punya kesempatan kedua. Namun Shi Hao hanya menatap dingin. Tanpa emosi, ia menolak. Baginya, duel tidak membutuhkan dramatisasi. Sikap tenang itu justru membuat Jin Simfei semakin tersulut amarahnya. Tanpa menunggu lebih lama, Jin Simfei langsung mengaktifkan roh primordialnya. Dalam sekejap, sebuah matahari raksasa muncul di atasnya. Cahaya keemasan menyinari seluruh arena. Panasnya terasa nyata. Tekanan spiritualnya begitu besar, hingga tanah di bawah kaki mereka retak. Banyak kultivator di tribun terpaksa mengerahkan energi untuk menahan tekanan tersebut. Itulah roh primordial kebanggaan klan Jin. Shi Hao tidak gentar sedikit pun. Ia mengangkat tangannya perlahan. Dari dalam tubuhnya, muncul bayangan pedang hitam pekat yang melayang di udara. Aura gelapnya seakan menelan cahaya matahari Jin Simfei. Atmosfer berubah drastis. Jika sebelumnya arena dipenuhi cahaya panas, kini aura kehancuran dan kesunyian menyelimuti segalanya. Beberapa tetua langsung terkejut. Teknik itu dikenali sebagai Chaos Calamity Art, teknik tingkat tinggi milik keluarga Wang. Klan Jin langsung gelisah. Bagaimana mungkin Shi Hao, yang bukan bagian dari keluarga Wang, bisa menguasainya? Wang Cheng segera angkat suara. Ia menyatakan bahwa itu pasti hanya tiruan. Mustahil Shi Hao menguasai esensi aslinya. Namun kebenaran langsung terungkap saat dua roh primordial itu bertabrakan. Pedang hitam dan matahari raksasa saling menghantam dengan kekuatan penuh. Ledakan energi spiritual meledak ke segala arah. Gelombang kejut menyapu arena. Banyak penonton hampir kehilangan keseimbangan. Dan saat debu energi mereda, matahari Jin Simfei terlihat terbelah. Retakan besar muncul di permukaannya. Wajah Wang Cheng langsung berubah. Ia menyadari satu hal mengerikan, pondasi teknik Shi Hao bukan sekadar tiruan. Kedalaman kekuatannya hampir setara dengan Chaos Calamity Art asli. Jin Simfei merasakan tekanan itu langsung di jiwanya. Roh primordialnya terpotong secara brutal. Rasa sakit luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Klan Jin panik. Beberapa hampir menerobos arena untuk menyelamatkannya. Namun, pengawas duel segera menghentikan mereka. Aturan duel melarang campur tangan siapapun. Meski terluka parah, Jin Simfei tidak tumbang. Dengan suara berat, ia mengakui bahwa sebelum duel dimulai, ia telah meminum sejumlah besar ramuan peningkat kekuatan jiwa. Ramuan tingkat tinggi itu memberinya kemampuan regenerasi roh yang luar biasa. Retakan pada matahari raksasa perlahan menutup. Roh primordialnya kembali utuh. Melihat itu, Shi Hao tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Ia kembali menyerang dengan pedang hitamnya. Namun kali ini, matahari Jin Simfei mampu menahan tebasan tersebut. Pertarungan memasuki fase baru. Dan di titik inilah, Shi Hao memperlihatkan kartu asnya. Pedang hitamnya tiba-tiba terpecah menjadi serpihan cahaya gelap. Potongan-potongan itu berputar di udara, lalu menyatu kembali. Namun kali ini, bukan lagi pedang yang muncul. Seekor kunpeng raksasa terbentuk di langit arena. Aura purba dan kuno memancar dari tubuhnya. Bayangan sayapnya menutupi cahaya matahari. Tekanan spiritualnya jauh lebih dalam dan lebih menakutkan dibandingkan wujud pedang sebelumnya. Seluruh arena terdiam. Jin Simfei langsung menyadari jurang kekuatan di antara mereka. Jika pedang hitam saja hampir menghancurkannya, maka wujud kunpeng ini jelas berada di tingkat yang berbeda. Rasa takut mulai merayap di hatinya. Semangat tempurnya goyah. Dan untuk pertama kalinya sejak duel dimulai, Jin Simfei memikirkan untuk mundur. Ia mencoba menarik kembali roh primordial mataharinya ke dalam tubuh fisik untuk menyelamatkan pondasi Dao. Namun Shi Hao bergerak lebih cepat. Dalam sekejap, ia menerjang ke depan. Tubuh fisik Jin Simfei masih dalam kondisi rentan karena roh primordialnya belum sepenuhnya kembali menyatu. Tanpa ragu sedikit pun, Shi Hao menginjak kepala Jin Simfei. Tekanan itu tidak hanya fisik, tetapi juga mental. Seluruh arena sunyi. Harga diri Jin Simfei runtuh total. Di bawah tekanan mematikan itu, ia tidak punya pilihan. Demi menyelamatkan pondasi Dao dan nyawanya,
Jin Xingfei akhirnya mengakui kekalahan di depan semua orang. Pengawas duel segera turun tangan. Shi Hao resmi dinyatakan sebagai pemenang tunggal. Setelah keputusan diumumkan, Shi Hao melepaskan injakannya. Ia membiarkan Jin Xingfei menyatukan kembali roh dan tubuhnya. Namun sebagai simbol kemenangan, Shi Hao dengan santai mengambil badak emas milik Jin Xingfei sebagai trofi. Dominasi total dan kehormatan klan Jin tercoreng. Singkat cerita, mereka bersama rombongan pasukan lainnya pun pergi melintasi perbatasan dan tiba di area dunia luar demi mengikuti pertempuran berdarah di sana. Dan di tengah perjalanan, menjelajahi area pertempuran yang sunyi dan mengerikan tersebut, rombongan mereka tiba-tiba melihat adanya sebuah tanaman aneh berupa bunga raksasa yang tumbuh di tengah tanah lapang, memancarkan aura kematian yang sangat pekat di sekitarnya, yang amat misterius. Melihat kemunculan objek aneh tersebut, ketua pasukan mereka seketika langsung memberikan peringatan keras kepada seluruh para pasukan di bawah komandonya untuk tidak pernah berani mendekati bunga misterius tersebut. Hal ini dikarenakan bunga aneh itu bukanlah tumbuhan sembarangan. Menurut legenda yang beredar, bunga itu merupakan entitas yang sangat berbahaya yang seringkali disebut oleh orang-orang sebagai makhluk bunga neraka pemakan roh kehidupan. Mendengar nama yang mengerikan tersebut, Shi Hao pun menjadi penasaran dan langsung bertanya lebih detail mengenai asal-usul bunga neraka itu. Menanggapi rasa penasaran Shi Hao, sang ketua pasukan pun menjelaskan bahwasanya bunga itu merupakan fenomena mistis yang terbentuk dari kumpulan energi jiwa makhluk abadi yang dipenuhi dendam dan amarah akibat telah tewas pada peperangan besar yang terjadi di masa lalu. Di tempat pembantaian ini, ribuan tahun, ketua pasukan juga menambahkan fakta yang mengerikan, bahwa bunga tersebut pada dasarnya tidak berpihak kepada siapapun dalam perang ini. Entitas misterius ini akan menyerang semua pihak tanpa pandang bulu, baik itu pasukan dari dunia luar musuh mereka, ataupun pihak dari ras manusia sendiri. Bunga neraka hanya didorong oleh insting purba untuk memangsa energi kehidupan dari makhluk. Apa saja yang berani mendekatinya tanpa pengecualian dari siapapun. Fakta lebih lanjut menyebutkan bahwa siapapun yang dengan ceroboh mencoba untuk mendekati jangkauan dari bunga tersebut, maka tanpa ampun bunga itu akan langsung menyerang dengan tentakelnya, melilit siapapun korbannya dan juga memakannya hidup. Dan karena menyadari betapa berbahayanya bunga ini jika dibiarkan tumbuh di jalur pasukan, ketua pasukan pun segera mengambil tindakan preventif demi melindungi anggotanya di sana dari ancaman bahaya. Sang ketua pun langsung menyuruh kepada salah satu bawahannya yang bertugas sebagai penghubung komunikasi untuk segera mengirim pesan darurat guna memanggil penetua Meng ke lokasi mereka. Tujuannya adalah agar penetu Meng dapat datang dan menggunakan kekuatan dari pusaka harta diagram miliknya yang terkenal ampuh untuk menyegel dan menyingkirkan bunga berbahaya tersebut dari jalur perjalanan pasukan mereka selamanya tanpa ada rintangan yang tersisa. Tetapi sebelum bantuan yang diharapkan datang, tiba-tiba saja tanpa ada peringatan, bunga raksasa itu malah bergerak dengan sangat cepat. Ia seolah memiliki kesadaran sendiri dengan mulai menyelam ke dalam tanah yang gembur. Dan setelahnya, bunga itu pun benar-benar menghilang dari pandangan tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Kejadian tak terduga ini tentu saja sangat mengejutkan seluruh anggota pasukan yang ada di tempat tersebut tanpa bersuara. Lagi, bunga neraka ini pun sontak membuat sang ketua pasukan mereka menjadi sangat kesal dan frustasi karena gagal memusnahkannya. Untuk mengalihkan perhatian dari insiden bunga tersebut, sang ketua pasukan kemudian beralih membahas topik lain yang jauh lebih penting. Ia menjelaskan kepada Shi Hao dan pasukannya mengenai sebuah harta kuno yang disebut sebagai harta Tianyun yang menjadi fondasi utama pertahanan ras manusia dari serangan mematikan musuh. Kegunaan utama dari pusaka ini adalah di mana harta Tianyun berfungsi sebagai penghalang gaib yang mencegah masuknya para anggota dunia luar, terutama para makhluk abadi yang memiliki kekuatan menghancurkan untuk bisa memasuki dunia manusia secara sembarangan. Dan sejak dari awal kemunculan harta Tianyun ini di masa lampau, pusaka ini telah lama secara konsisten menjaga dunia mereka dari invasi ganas serangan dunia luar yang buas dari segala penjuru. Kendati sangat diandalkan, latar belakang dan asal-usul pasti mengenai eksistensi dari harta Tianyun ini ternyata masih menjadi sebuah misteri besar. Informasi tambahan dari sang ketua mengungkapkan bahwa dulunya juga konon pernah adanya sebuah kota kuno raksasa yang ditugaskan untuk berdiri menjadi pusat pelindung dari harta Tianyun tersebut. Tetapi seiring berjalannya waktu dan berbagai tragedi, keberadaan kota itu secara tiba-tiba saja menghilang. Mendengar cerita legenda mengenai kota pelindung yang hilang tersebut, Shi Hao tiba-tiba saja teringat akan sesuatu. Ia mencoba mengingat dengan keras apakah kota kuno yang dimaksud oleh ketua pasukan ini memiliki kaitan dan merupakan kota megah yang sama dengan yang pernah ia lihat pada saat melakukan penjelajahannya di sebuah kapal kuno beberapa waktu yang lalu
di mana hal itu juga ada hubungannya dengan ras klan batu miliknya dulu di masa yang lalu. Di tengah perbincangan mereka yang belum selesai itu, tiba-tiba saja suasana menjadi tegang karena mereka mendapatkan sebuah laporan darurat dari garis depan. Laporan itu memberitahukan mengenai pergerakan masif dari para pasukan dunia luar yang dikabarkan kini telah mulai bergerak secara sistematis untuk mencoba menghancurkan segel dari harta perlindungan. Tianyun yang selama ini menjadi tameng terakhir pelindung umat manusia tersebut dari kehancuran, menyadari betapa gawatnya situasi saat ini. Sang ketua pasukan pun tanpa membuang waktu sedetik pun langsung memberikan komando tegas. Ia dengan sigap membawa seluruh para pasukannya menggunakan sihir untuk berteleportasi secara massal ke tempat pusat penempuran. Di sana mereka sudah ditunggu tugas berat untuk menghadang laju para pasukan dunia luar yang mencoba dengan segala cara untuk menghancurkan segel perlindungan harta Tianyun yang begitu vital. Dan setelah cahaya teleportasi mereka meredup di medan tempur, tak dapat dielakkan lagi, segera terjadi pertempuran besar-besaran. Di sela-sela pertempuran yang intens tersebut, Shi Hao dihampiri dan ditemui oleh seorang penetua dari kubu manusia dengan ekspresi serius. Penetua itu menyodorkan dan memberikan sebuah token khusus berbahan giok kepada Shi Hao yang berguna untuk menghitung seluruh kontribusi poin pembunuhan musuh di medan perang luas itu. Penetua itu menjelaskan bahwa poin yang terkumpul tidak hanya sekadar angka, melainkan hal itu juga akan bisa difungsikan untuk membantu Shi Hao menebus dosa masa lalu klannya, membebaskan ras klan batunya dari hukuman pengasingan militer yang kejam. Dan juga di saat yang sama, Shi Hao disarankan secara khusus oleh penetua tersebut untuk lebih memfokuskan dirinya memburu para jenderal dan anggota elit tingkat tinggi dari pasukan musuh untuk poin tinggi. Berbekal token tersebut, Shi Hao pun tanpa ragu memulai kampanye pemburuan gilanya terhadap para petinggi dan anggota elit dunia luar di medan perang itu. Dan di tengah lautan pertempuran berdarah tersebut, rombongan Shi Hao tiba-tiba dihadapkan pada sosok dewa binatang. Makhluk buas itu mengamuk brutal dan dengan satu serangan telak berhasil menewaskan seorang penetua manusia yang tak lain adalah sosok yang sebelumnya memberikan token pada Shi. Kematian tragis penetua di depan matanya itu sontak memicu amarah besar di dalam dada Shi Hao. Didorong oleh rasa duka dan kemarahan, Shi Hao pun langsung bergerak cepat melesat ke udara untuk memberikan aksi balas dendam tanpa ampun kepada dewa binatang yang angkuh itu. Dengan mengerahkan kekuatan penuh dari teknik andalannya, Shi Hao ternyata dengan mudah mampu untuk menundukkan dan kemudian membunuh dewa binatang tersebut dengan serangan yang mematikan. Setelah bangkai makhluk raksasa itu jatuh ke tanah, Shi Hao mendapatkan tambahan 50 poin kontribusi sekaligus dari hasil menumbangkan dewa binatang itu. Keberingasan Shi Hao ini ternyata tidak luput dari pantauan musuh. Ketua pasukan jenderal dari pihak dunia luar menyadari bahwasanya Shi Hao merupakan kultivator jenius yang keberadaannya sangat mengganggu. Ia pun langsung mengarahkan sebagian besar para pasukan elit dari dunianya untuk mengeroyok Shi Hao. Di saat situasi kritis di mana ia dikepung itu, beruntungnya Shi Hao segera mendapatkan bantuan tembakan jarak jauh yang sangat akurat dari seorang penetua pemanah veteran dari pihaknya. Tak berhenti sampai di situ, dalam rentetan pertempuran berdarah itu, Shi Hao juga dihadapkan pada sesosok binatang buas lobelaba perak raksasa. Namun dengan tenang, Shi Hao bisa untuk memusnahkannya secara brutal menggunakan teknik pedang kilatnya yang langsung mematikan. Kemenangan atas monster laba-laba perak itu semakin memberikan suntikan poin kontribusi yang sangat besar kepada Shi Hao. Merasa energinya semakin membara, Shi Hao juga dengan sangat berani berteriak menantang para petinggi pihak dunia luar untuk segera mengeluarkan sisa orang-orang kuat mereka. Keberanian luar biasa yang ditunjukkan Shi Hao ini membuat moral pasukan pihak manusia seketika melonjak drastis, hingga mereka langsung bersorak kegirangan di sana. Provokasi Shi Hao akhirnya memancing keluar ancaman terbesar. Sang ketua pasukan dunia luar, sosok jenderal kejam yang memiliki julukan mengerikan sebagai pembunuh naga pun langsung turun tangan. Jenderal pembunuh naga itu pun langsung merapal jurus pamungkasnya dan melepaskan serangan destruktif berskala besar yang mengarah lurus ke Shi Hao. Secara bersamaan pula, dari kejauhan, sang penetua pemanah veteran bereaksi cepat memberikan panah perlindungannya. Di tengah jeda pertarungan itu, Shi Hao menyadari pilar cahaya teleportasi dari pihak dunia luar sebentar lagi akan tersusun. Sang naga pembunuh berniat menghabisi Shi Hao untuk menyempurnakan teleportasi tersebut. Pasukan dunia luar juga memanipulasi sisa kekuatan bunga neraka sebagai senjata ilusi racun. Tetapi Shi Hao dengan gemilang menangkisnya dan memberikan serangan balik kuat kepada ketua pembunuh naga yang seketika membuat ia terluka sangat kritis. Tetapi sayangnya, setelah ketegangan yang memuncak di titik ini, alur cerita yang disajikan harus bersambung. Kita bakalan melanjutkan kembali pertempuran epik ini di minggu depan besok. Seperti biasa, Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan donghua fiksi
yang bertujuan sebagai penghibur saja dari karangan novel. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk beri like serta subscribe channel kami. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.